Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemampuan, kesehatan oleh Allah, masih bisa menjalankan ibadah di bulan suci ini. Ini sudah hari yang ke-21. Jadi pada hari yang ke-21 tinggal 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan kita masih dimampukan Allah dan masih bisa terus bersemangat untuk menyelesaikan ibadah di bulan suci ini dengan maksimal. Dan selanjutnya mari kita haturkan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang selalu istiqomah sampai akhir nanti. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tadabbur Quran surah Al-Baqarah ayat 97 sampai dengan 101. Saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir seperti biasanya. Ayat yang ke-97, adapun firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Tafsir ayatnya, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka hendaknya ia mengetahui bahwa Jibril adalah Ruhul Amin yang turun dengan membawa zikrul hakim, yaitu Al-Quran, dari Allah ke dalam hatimu dengan seizinnya. Ia adalah salah satu dari para Rasul Allah dari golongan para malaikat. Dan barang siapa memusuhi seorang Rasul, berarti ia telah memusuhi seluruh Rasul. Sebagaimana orang yang beriman kepada seorang Rasul, maka hal itu mengharuskan beriman kepada seluruh Rasul. Dan sebagaimana halnya orang yang kufur kepada salah seorang Rasul, berarti ia telah kufur kepada seluruh Rasul. Seperti dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 150 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya serta bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan para Rasul-Nya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian lainnya. Dengan demikian Allah Azza wa Jalla telah menetapkan mereka benar-benar sebagai orang kafir karena mereka beriman kepada sebagian Rasul dan ingkar kepada sebagian yang lain. Demikian juga dalam Quran surah Maryam ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik
Artinya, dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Ayat selanjutnya, musaddiqal lima baina yadai, yaitu kitab-kitab yang terdahulu. Wahuda wa busyra lil mu'minin. Maksudnya sebagai petunjuk bagi hati mereka dan berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga dan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Firman selanjutnya, mangkana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maksudnya Allah menyatakan, barang siapa yang memusuhiku, para malaikat dan rasulku, yang dimaksud dengan rasul-rasulnya yaitu mencakup rasul dari para malaikat dan juga dari kalangan manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 75, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yastofi minal malaikati rusulau wa minan nas. Artinya Allah memilih para rasulnya dari malaikat dan dari manusia. Selanjutnya tafsir Ibnu Katsir, Tabari mengatakan para ulama ahli takwil menyepakati latar belakang turunnya ayat ini sebagai respon atas sikap kaum Yahudi yang menganggap malaikat Jibril musuh mereka. Sementara itu di sisi lain mereka menganggap malaikat Mikail wali mereka. Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menjawab dengan mengatakan, tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah keluarnya api yang melintas dari timur ke barat. Sedang makanan pertama kali dikonsumsi penghuni surga adalah kabet al-hud, yaitu semacam hati ikan paus. Selanjutnya, tentang kelahiran anak, Rasulullah SAW menegaskan, jika air mani laki-laki dominan, maka anak yang terlahir adalah anak laki-laki. Sebaliknya, jika ovum perempuan dominan, maka anak yang terlahir adalah perempuan. Mengenai Jibril, Rasulullah mengatakan Jibril adalah salah satu musuh kaum Yahudi. Rasulullah SAW lalu membacakan ayat di atas, yaitu ayat 98-nya. Lalu membacakan ayat di atas ya tentang Israfil. Ikrimah mengatakan kata Israf berarti hamba dan il berarti Allah. Jadi Israfil berarti hamba Allah. Selanjutnya ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Maksudnya apa di sini? Ketika Rasulullah SAW diutus dan beliau mengingatkan orang-orang Yahudi dan janji mereka kepada Allah serta perintahnya kepada mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Malik bin Sa'ib berkata, demi Allah, Allah tidak memerintahkan kami untuk beriman kepada Muhammad dan Allah juga tidak mengambil janji dari kami untuk hal itu. Maka Allah pun menurunkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Maksudnya,
Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, memang benar tidak ada perjanjian yang mereka adakan, melainkan mereka membatalkan dan melemparkannya. Hari ini mereka berjanji, esok dibatalkannya. Sedangkan kata an-nabdu itu berarti melempar dan mencampakkan. Ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadza fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maksudnya, dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, maka sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahkan itu adalah kitab Allah. Di sini As-Sudi mengatakan, ketika Muhammad SAW datang kepada mereka, mereka menentang dan menyerangnya dengan menggunakan kitab Taurat. Dan ketika terbukti tidak ada pertentangan antara Taurat dengan Al-Quran, maka mereka pun melemparkan Taurat. Kemudian mereka mengambil kitab Asyif dan sihir Harut dan Marut, yang jelas tidak sesuai dengan Al-Quran. Itulah makna dengan makna firman-Nya ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Qatadah mengatakan sebenarnya kaum Yahudi itu mengetahui, tetapi mereka membuang dan menyembunyikan pengetahuan mereka itu dan mengingkarinya. Demikian tadabbur Quran surah Al-Baqarah ayat 97 sampai dengan ayat 101. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmah dan pelajarannya, dan semoga akan menambah keimanan kita, memantapkan keimanan kita ya, untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, itu murni dari kelemahan saya, dan bila ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.